Nah kita nih di Friend ini untuk masalah kesehatan mental, narkoba dan HIV/AIDS ini kita speak up aja udah, kita bicarain aja dulu gitu, biar orang-orang pun juga terbiasa dengan hal itu, udah terbiasa kan akhirnya kita juga sama-sama mencari solusi, intinya sih ke sana gitu. Iya. Banyak kok yang orang tuh sebenarnya dia stres tapi dia nggak menyadari kalau dirinya dia stres karena mungkin dia merasa kebutuhan secara ekonomi dan lain-lain, pendidikan semua tercover, orang baik-baik aja, padahal mereka memiliki beban yang mereka nggak bisa tumpahkan dan akhirnya mengganggu psikologis mereka. Betul, seperti itu. Betul. Tahukah teman-teman, kebanyakan dari mereka yang memerlukan pertolongan tidak pernah meminta tolong. Mereka sering terhanyut pada kesulitan diri dan gagal untuk bangkit dari masalah mereka. Bahkan keluh kesah mereka pun seringkali diabaikan dan juga disepelekan. Pada kesempatan kali ini saya sangat beruntung karena kedatangan tamu yang sangat istimewa, di mana mereka membentuk sebuah komunitas atau yayasan untuk membantu mereka-mereka yang membutuhkan pertolongan, terutama dari segi pertolongan psikologis. Siapakah tamu saya? Ini dia. Selamat pagi. Kita kedatangan tamu dari Yayasan Friend. Silakan diperkenalkan diri dulu. Ya. Nama saya Rian dari Friends Mental Health Support. Kalau yayasannya itu namanya Yayasan Cahya Dewata Indonesia. Gitu. Mohon maaf tadi salah. Nggak apa-apa. Memang yang kita tampilkan sih namanya Friends Mental Health Support itu. Friends aja maksudnya biar lebih familiar. Yes, begitu aja sih Bu gitu. Ya, ini juga rekan kami juga, Friends juga. Saya Jonski. Saya di Friends Mental Health Support. Untuk membantu di bagian humas dan marketing. Oke. Gitu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast Cemara untuk sharing dan berbagi informasi mengenai yayasan yang telah dibangun ini. Iya. Bisa diceritakan nggak? Saya manggilnya Bapak atau apa nih? Apa aja deh Bu. Manggilnya Om aja Om. Saya panggil Bapak aja kali ya gitu. Bisa diceritakan ya Pak Rian dan juga Pak John, ini yayasannya bergerak di bidang apa? Oke. Kalau Yayasan Cahya Dewata Indonesia itu kita ada 3 concerns ya di dalam yayasan ini yang memang menjadi fokus kita. Pertama di kesehatan mental, kedua di pemulihan ketergantungan narkoba, sama yang ketiga di pemulihan psikologis ya orang dengan HIV/AIDS. Itu sih Bu, itunya 3 poin itu gitu. Awal mulanya itu terbentuk tuh seperti apa Pak? Kenapa akhirnya tergugah untuk membentuk sebuah yayasan yang membantu teman-teman yang dulu sih awalnya sebetulnya kita juga di circle teman-teman kami sendiri lah Bu ya. Jadi untuk permasalahan kesehatan mental, yang adiksi, yang HIV juga gitu. Itu sebetulnya juga memang ada di circle kita karena memang ya kita bukan orang baik-baik ya Bro ya dulu gitu. Jadi kalau sebelum pandemi kan program dari pemerintah itu banyak gitu kan. Jadi dari kesehatan mental, HIV AIDS sama adiksi itu program dari pemerintah itu banyak banyak terserap lah, berjalan di masyarakat tuh program itu jalan gitu. Nah setelah pandemi itu masuk pandemi itu rata-rata program-program itu berhenti semua begitu karena memang dana dari pemerintah itu terfokus ke sana. Betul. Jadi beberapa kayak yayasan-yayasan rehab yang ada di kota-kota besar itu selama kemarin Covid itu tidak ada layanan rehabilitasinya. Tapi vakum lah seperti itu. Tapi kami melihat kebutuhan untuk rehabilitasi narkoba gitu kan, yang HIV juga itu masih banyak gitu. Dan bahkan meningkat sih. Yes, betul. Tambah corona kan, kondisi ekonomi yang terus turun gitu kan. Kesehatan mentalnya tambah ini ya. Itu juga yang efek dari pandemi ini yang secara kesehatan mental nggak bisa kita lihat sebelah mata, memang ada terjadi begitu sih Bu. Iya. Jadi mungkin saya tambahin lagi, mungkin pandemi dan
depresi ini sih efek dominonya besar sekali sih Ya. untuk kesehatan mental, gitu juga untuk ketergantungan gitu. Karena tiga isu ini sebenarnya kan berhubungan langsung ya, dari kesehatan mental, dari ketergantungan narkoba, dan HIV dan AIDS gitu. Jadi kita dari awal pandemi ini ya kita keresahannya sih sebenarnya ya. Ya, Kan, ya, kita keresahan kita sebenarnya ini pandemi ini sebenarnya banyak nih yang depresi ini gitu loh. Cuman di Indonesia ini orang datang ke ahlinya, ke psikolog atau ke psikiater itu masih tabu gitu. Ya, karena dianggap Karena dianggap gila, ya, ya kan, kamu gila gitu ya kan. Ibaratnya kayak misalnya, wah berarti kamu ada masalah sama gangguan jiwa kamu ya kan ini. Padahal itu hal yang normal dan sah-sah aja gitu ya kan. Semua juga orang pasti punya masalah. Dan itulah kenapa ada psikolog, ada psikiater gitu kan. Tapi ya itulah disinilah Friends Mental Health Support kita mau mendobrak apa istilahnya ya? Stigma itu. Iya, mendobrak stigma itu gitu. Jadi kalau misalnya emang Anda punya ngerasa something yang mengganggu pikiran atau mental, ya yang paling benar adalah datang ke ahlinya, Benar. ke psikolog atau ke psikiater gitu. Karena di pandemi ini kan banyak sekali maksudnya bukan banyak, orang juga jadi gampang sakit karena depresi ya. Karena semuanya berawal dari pikiran kan. Betul, dari pikiran. Dari pikiran, mungkin dari paranoid terhadap virus ini sendiri, dari ekonomi, dirumahkan, kehilangan pekerjaan, dari pikiran, dari depresi, stres, akhirnya larinya ke fisik, ke badan akhirnya sakit, ya ke dokter, mungkin tiba-tiba dibilang positif, makin stres lagi, makin stres lagi gitu. Nah sebenarnya itu sih makanya keresahan itu yang membuat kami akhirnya kita harus bergerak. kita harus Mencari bergerak solusi nih, ya. ya kita harus bergerak nih, maksudnya dan kita harus dobrak stigma itu. Kalau datang ke mental health atau psikolog itu nggak tabu gitu. Iya, gitu. Itu hal yang biasa banget gitu. Berarti ini untuk pendiriannya dari tahun berapa ya? Kalau pendirian yayasan di bulan Mei 2021, Bu. Pendirian yayasan, dan untuk operasional kami dari tahun 2021 itu karena ya memang pandemi, jadi kita online semua. Jadi ada beberapa kegiatan kayak webinar itu dan lain-lain sebagainya kita online. Kita buka layanan untuk offline di Sanur itu di bulan Desember. Itu pun juga dengan prokes yang memang sangat ketat, Bu ya. Maksudnya kita harus ikutin itu begitu. Baik, dari ini kan apalagi pandemi ya. Mungkin sebelum pandemi juga sudah banyak terjadi. Apalagi sekarang pandemi, kecemasan dan juga tingkat stres masyarakat, ketakutan masyarakat akan menjalani hidup ke depannya terus semakin meningkat. Nah, gangguan psikologis tersebut mungkin akhirnya menyebabkan orang yang tidak tahu dia mesti bagaimana untuk mengatasi dirinya sendiri. Akhirnya mungkin dia melarikan diri ke narkoba, gitu. Dan akhirnya kondisi menurun dengan penyalahgunaan narkoba tersebut, muncul masalah baru, HIV dan lain sebagainya. Apakah mungkin seperti itu alurnya ya? Ya, ada yang seperti itu, ada, Bu. Jadi case-nya memang ya macam-macam case-nya. Ada mungkin case lain kayak misalnya dia sebelum pandemi itu udah berhenti pakai narkoba, tapi pas masuk pandemi karena memang dengan kondisi ekonomi dan lain sebagainya gitu kan, tambah depresi, stres, pakai lagi gitu kan. Jadi memang
ya kami melihat di sini bahwa untuk kesehatan mental, penyalahgunaan narkoba dan HIV/AIDS itu memang saling berhubungan gitu Bu. Jadi ada case yang memang ada beberapa klien kami yang memang dia punya case itu tiga-tiganya begitu. Jadi ya hemat kami ya gimana biar satu sekalian deh gitu kan, biar klien lain ini nggak kemana-mana lagi lah gitu, kita untuk supportnya di tiga concern itu begitu sih Bu. Nggak semua seperti itu juga sih sebetulnya, cuman ada yang seperti itu Bu begitu. Ada yang misalnya kayak dia udah HIV nih sebelum pandemi. HIV juga kan sama menyerang imun tubuh juga Bu ya, pas kena pandemi gitu kan, kondisi segala macamnya tambah nggak jelas, Diperparah dengan drop stres, lagi, yes betul tambah Bu. drop. Drop lagi kondisi dia yang tadinya dia udah sehat gitu kan, bisa produktivitas lagi, masuk pandemi karena kondisi begitu drop lagi kesehatannya. Ada yang sampai masuk rumah sakit lagi juga begitu gitu sih. Ini kan kita berbenturannya dari dulu tuh dengan stigma ya Pak ya. Ya. Jadi banyak orang yang malu untuk menyatakan kalau mereka butuh bantuan karena takut dengan stigma itu gitu. Dan bagaimana dari Yayasan Friends sendiri untuk mengajak masyarakat yang memang membutuhkan layanan psikologis untuk mau terbuka dan mau akhirnya dibina oleh yayasan. Oke, untuk sekarang kita masih di melakukan campaign sosialisasi di sosial media, dan kebetulan kita juga ada channel podcast sendiri juga di namanya Friends Talk Podcast. Jadinya ngobrol bareng ngobrol sama teman-teman lah ya berarti ini ya. Kita selalu campaign di sosial media kita untuk kamu kalau misalnya ngerasa punya something, ngobrol gitu. Dan kita juga ada campaign yang namanya temani kawanmu. Nah, jadi temani kawanmu ibaratnya mungkin dalam kondisi pandemi ini biasain pas bangun pagi atau dalam satu hari itu coba tanyain WhatsApp atau hubungi 3 temanmu yang jarang kamu, yang mungkin udah lama nggak dihubungin. Sekedar nanya aja, kayak misalnya apa kabar kamu, baik-baik kah gitu. Mungkin ada salah satu di antara mereka yang lagi drop, yang lagi down, akhirnya dia nggak tahu cerita ke siapa, tiba-tiba kok Bu Ratna tumben nih nanya begini, akhirnya dia keluarin begitu. Jadi akhirnya dia punya teman untuk menceritakan. Ya, paling nggak dia ngeluarin aja dulu ininya masalahnya dia atau unek-uneknya dia gitu kan, keluarin aja dulu. Nah, kita bisa bantu apa kalau memang dia emang butuh tenaga yang ini, yuk kita ke psikolog yuk, kita konseling yuk, kayak begitu sih. Karena semua orang butuh ini ya, semua orang butuh teman untuk diajak bicara, berbagi cerita. Betul. Meskipun kita sebagai pendengar tidak bisa memberikan pertolongan secara langsung, solusi, tapi itu cukup membantu untuk meringankan beban mereka. Betul. Jadi kita cuman siapin dan menyediakan telinga saja sebenarnya. Nyediain telinga aja sebenarnya buat teman atau buat siapa aja, buat numpahin semuanya ke kita. Udah tumpahin aja semuanya ke saya gitu. Karena sulit mencari pendengar yang baik. Karena pengalaman saya sendiri kita tuh cukup sulit untuk mencari pendengar yang baik, karena ujungnya ketika kita butuh ngeluarin mengutarakan masalah kita, akhirnya orang yang kita ajak bicara itu akhirnya ngejudge gitu loh. Betul. Ya, banyak case seperti itu. Malah ujungnya bertambah stres jadinya. Betul. Banyak case yang masuk ya pas kita kan juga dulu di awal bukaan itu kita ada free hotline. Jadi banyak klien yang masuk, tapi kita masih gratis waktu itu. Case-nya kebanyakan seperti itu. Jadi sebetulnya ada beberapa klien yang memang dia tuh cuma pengennya didengar aja sih gitu. Jadi ke psikolog pun juga mungkin bisa nanti bagaimana gitu. Tapi ya itu tadi, dia perlu ada yang dengerin aja gitu. Karena kalau misalnya yang seperti Ibu bilang tadi cerita sama siapa teman apa gimana,
kan mungkin kadang-kadang ada kepentingan Bu ya, terus kita mungkin ada ikatan secara teman, emosional atau apa segala macam. Nah, kita di friend ini yang menyediakan itu gitu Bu. Jadi kita klien yang masuk ke kami itu kita no hard feeling, nggak ada emosi apa-apa, kita profesional gitu. Apapun yang dikeluh kesahkan sama klien, kita sangat-sangat concern sama legitimasinya gitu Bu. Jadi kita juga apapun yang kalian keluhkan, kita dukung dulu deh gitu. Iya. Karena nggak ada ikatan emosional apapun, nggak ada hubungan apapun, jadi kita bisa profesional. Mungkin di situ sih Bu gitu itunya. Dan yang di Friends lebih mengutamakan sih kata friends-nya itu Bu. Ya. Jadi kita menganggap klien itu sebagai teman. Jadi bukan sebagai yang harus formal jadi kita misalnya mereka datang ke kantor pun kita sambut kayak Teman. Ya, teman. gitu. Kita ngobrol juga biasa. Kita ngobrol biasa kayak teman gitu. Dengan konselor pun nanti begitu klien konseling dengan konselor, ya dia bisa menganggap itu teman. Dan kantor kita pun kita set juga dengan ya feel like home aja gitu. Jadi benar-benar yang Homey ya? Ya, benar-benar homey dengan tempat konseling juga yang nggak terlalu meja gitu ya Bu ya, yang nggak terlalu karena kalau misalnya begitu orang udah feelingnya udah tegang. takut tuh, Ya, udah tegang. Iya. Jadi termasuk kayak mematahkan stigma juga Iya. stigmanya kesehatan mental. Jadi kan yang biasa ada pasien atau klien datang ke psikolog, psikiater gitu kan dengan gaya rumah sakit, sebab putih segala macam kan. Ya belum apa-apa dia udah stres dulu. Ada kayak saya juga sama lah ke dokter gigi itu kan misalnya udah takut duluan gitu. Nah, ini friend di sini coba untuk menyederhanakan hal tersebut untuk itu lebih gampang kita lebih mudah untuk dikomunikasikan, untuk dibicarakan. Iya. Kan namanya stigma itu biasanya kita ngomongin di belakang Bu ya. Bisik-bisik di belakang tuh bisik-bisik tetangga itu stigma kan. Bisik-bisik tetangga. Nah, kan Ya. itu ya. Jadi kita nih di friend ini untuk masalah kesehatan mental, narkoba dan HIV/AIDS ini kita speak up aja udah. Kita bicarain aja dulu gitu. Biar orang-orang pun juga terbiasa dengan hal itu. Udah terbiasa kan akhirnya kita juga sama-sama mencari solusi. Intinya sih ke sana gitu. Iya. Jadi kan kalau misalnya kita sakit fisik atau misalnya panas demam kan udah otomatis ya gue mesti cari dokter nih. Kan gitu. Misalnya dia ke puskesmas datang periksa, cek darah apa segala macam. Nah, untuk kesehatan mental di Indonesia itu belum sampai sana gitu, belum sampai sana, masih ini ada yang bingung mesti kemana, ada yang tidak menyadari juga ini gua Benar, kenapa, iya. gitu kan, ada yang kayak gitu juga. Banyak kok yang orang tuh sebenarnya dia stres tapi dia nggak menyadari kalau dirinya Yes. dia stres Betul, karena betul. mungkin dia merasa kebutuhan secara ekonomi dan lain-lain, pendidikan semua tercover, Ya, saya orang baik-baik aja, Betul. padahal mereka memiliki beban yang mereka nggak bisa tumbahkan dan akhirnya Ya. mengganggu psikologis mereka. Betul, Iya, seperti betul. itu, betul. Karena kesehatan mental beda dengan kesehatan fisik sih Bu ya. Kalau kesehatan fisik kita bisa ngelihat kalau orang sakit itu demam atau segala macam bisa kelihatan dari Iya. fisiknya. Demam atau mungkin pucat mukanya. Tapi kalau kesehatan mental mereka ya tetap senyum, tetap mungkin di antara circle-nya dia mungkin jadi pelawak malah. Ya. Malah dia yang bikin teman-temannya ketawa gitu, tapi malah dia sebenarnya dia sendiri yang Paling maksudnya butuh mungkin ya butuh bantuan, siap. butuh bantuan sebenarnya. Begitu sih, makanya itu yang itu tadi balik lagi kita dobrak stigmanya. Jadi jangan takut untuk datang ke ahlinya kalau misalnya ada yang ngerasain ada sedikit gangguan mental atau bagaimana gitu. Tanggapan masyarakat sendiri pada saat pertama kali pendirian yayasan itu seperti apa? Tanggapan masyarakat sih sebenarnya masih Kalau animo ini tinggi juga Bu ya, yang Ya. masuk ke hotline. ke hotline animo tinggi. Ya. Iya. Dan kita sempat kaget juga, ternyata yang masuk ke kami itu usia-usia yang masih produktif Bu, itu sangat-sangat kita juga sempat terkejut juga. Iya. Ini biasanya usia sekian masih muda banget gitu kan, cuman
Ya itu mungkin mereka lebih teredukasi, lebih aware juga sama kesehatan mental. Jadi pun mereka akan lebih mudah untuk mencari solusi lah gitu intinya gitu. Iya. Animonya sih ya seperti itu gitu, tanggapan masyarakat gitu. Ada yang mungkin nggak ngerti juga bro ya gitu, maksudnya apa sih ini gitu kan. Pernah kita juga dulu kita ada program untuk datang ke masyarakat gitu kan, cuman karena terkendala COVID jadi kita postpone beberapa kegiatan. Kita ada campaign misalnya kesehatan mental apa segala macam. Belum semua mengerti sih Bu masyarakat Indonesia. Tapi berarti ada yang istilahnya berpandangan negatif juga nggak? Negatif itu dalam artian mereka tidak menganggap ini sesuatu hal yang penting. Ya negatifnya seperti itu sih. Apa sih gitu? Nggak penting Ya, kalau misalnya gitulah. aku konseling itu nggak penting gitu. Ngapain sih kayak Nggak membantu aku juga gitu. Maksudnya nggak membantu jadi pikiran negatifnya mungkin lebih ke kalian tuh nggak ngerti masalahku gitu. Maksudnya aku yang paling ngerti masalahku sendiri gitu sebenarnya kayak gitu kan. Walaupun psikolog pun dia nggak ngerti masalahku apa gitu. Padahal ya psikolog ya dia yang bisa mengorek dari triggernya apa, digali sama dia ya kan. Akhirnya mungkin bisa solusi, mungkin bisa nanti dirujuk ke psikiater atau mungkin bisa psikoterapi dulu, di program psikoterapi begitu. Karena kalau untuk program kesehatan mental kita punya 3 ya Bu ya, tiga sub program. Itu namanya satu curhat aja dulu, yang kedua itu konseling dengan konselor, dan yang ketiga itu psikoterapi. Gitu. Jadi untuk kesehatan mental. alurnya seperti itu ya, kita bicara aja dulu, habis itu kalau memang perlu curhat aja dulu. Nanti kalau memang memerlukan konseling lebih lanjut, tahap konseling dan memerlukan terapi baru di terapi. Itu psikoterapi. Dan nanti kalau misalnya emang dari psikolog ini sepertinya memang harus psikiater yang nanganin. Nah, nanti dari psikolog yang akan merujuk ke psikiater dengan surat pengantarnya. Dan dari tim kami juga yang akan mengantar ke psikiaternya. Begitu. Justru kalau saya pribadi ya Pak ya, memandang orang ke psikiater atau ke psikolog ketika dia punya masalah, menurut saya pribadi ini, mungkin pandangan teman-teman yang di luar mungkin agak sedikit berbeda mungkin. Kalau menurut saya pribadi itu adalah pilihan yang sangat tepat. Iya, betul. Karena kita memerlukan tenaga yang profesional, gitu, yang bisa menggali trigger-trigger kita, memberikan solusi secara profesional juga. Dan bahkan menurut saya kita akan bisa mengambil langkah yang lebih bijaksana untuk hidup kita. Betul. Setuju banget gitu. Dan sekarang mostly mungkin kayak di sosial media ya Bu ya, mental health ini jadi mungkin buat anak-anak muda itu jadi tren ya mungkin Kang ya dibilang ya. Kayak jadi lebih kayak self diagnose. Jadi mendiagnosa diri sendiri gitu. Jadi mungkin kalau anak 2000 awal tuh ada dulu namanya anak emo dulu ya. Jadi sekarang yang mental health ini ada emo new generation misalnya. Jadi merasa sendiri itu keren gitu. Jadi kayak wah saya anxiety nih gitu. Saya bipolar disorder nih saya nih gitu ya kan. Padahal dia belum pernah ke psikolog gitu maksudnya. Belum pernah ke psikolog atau apa gitu. Tapi sudah mendiagnosa diri sendiri kalau dia itu anxiety, bipolar disorder atau panic disorder segala macam. Sebenarnya itu untuk mendiagnosa diri sendiri itu berbahaya juga sih. Iya, benar. Begitu. Saya sempat di fase itu sih sebenarnya ketika punya masalah, saya saya seperti ini. Akhirnya ketika saya datang untuk berkonsultasi, ternyata enggak, saya orang yang main-main aja. Sebenarnya itu sangat salah untuk mendiagnosa diri sendiri. Betul. Gitu. Kita yang terlalu akhirnya overthinking pada betul. diri kita sendiri gitu. Akhirnya kita yang membangun mindset kita sendiri untuk jadi cemas gitu. Ya, benar. Gitu. Karena kan untuk akses informasi kita sekarang lebih mudah Bu ya, ada Google, YouTube segala macam. Misalnya dia googling gitu kan, anxiety disorder itu apa sih? Lihat gejalanya apa? Ini gua banget nih gitu kan. Padahal kan belum tentu gitu kan.
ya dia bukan profesional, bukan dokter spesialis kesehatan jiwa gitu kan, bukan psikolog juga. Nah itulah gitu, yang memang kita edukasi masyarakat untuk menghindari hal-hal itu gitu, biar yang ibu tadi bilang yang di mana ada masalah tersebut lebih tepat ke psikolog dan psikiater yang memang profesionalnya di bidang itu gitu. Itu saya setuju banget begitu Bu. Ini kan pandemi sudah mulai agak melanda ya kasusnya, Iya. sudah mulai tatap muka dan lain Iya. sebagainya. Iya. Kalau dari Yayasan Friends sendiri sudah mulai nggak tatap muka langsung dengan klien atau masih online? Tatap muka sudah Bu gitu. Kita Iya. kebetulan kita ada fasilitas yang namanya Rumah Empati, itu tempatnya di Sanur. Kita tetap buka. Jadi apalagi untuk beberapa case yang adiksi itu kita tidak bisa via online juga sih Bu gitu. Iya. Karena memang kita konseling untuk case adiksi memang harus betul-betul ketemu lah antara si konselor dan klien gitu. Karena kan kalau untuk dari penyalahgunaan narkoba kita mesti lihat secara ya fisiklinya juga sih Bu begitu. Itu sih yang kemarin tahun lalu agak ribet aja sih, kita mesti online, semuanya online, padahal kan untuk beberapa case kita tidak bisa juga tatap muka secara online begitu sih Bu. Iya. Sekarang sih udah ini Bu. Udah bisa ya. Udah bisa. Ini kan sudah banyak juga orang-orang yang menggunakan layanan dari Yayasan Friends sendiri. Iya. Tentunya juga pasti banyak cerita yang didapat dari sana. Ada nggak mungkin kira-kira cerita yang sangat dikenang, yang memorable, yang dari mereka terpuruk dan akhirnya bisa bangkit dari masalah mereka? Kalau itu sih mungkin lebih ke waktu masih free hotline ya Bu ya. Atau masih free hotline, kebetulan yang pegang hotline nomornya saya gitu kan. Jadi itu jam malam sih, jam 11 pas saya mau tidur tiba-tiba WhatsApp-nya bunyi, WhatsApp hotline gitu kan. Begitu saya buka itu udah panjang ininya, chatnya udah panjang tuh chatnya gitu kan. Chatnya udah panjang, ini dari salah satu di Bandung dia. Dia ini di Bandung, umurnya juga masih muda juga, wanita. Chatnya panjang banget saya baca gitu kan. Ya dia merasa cemas, merasa kok tiba-tiba saya suka nangis sendiri ini segala. Nah, saya tidak punya basic counselor sebenarnya. Ya, tidak punya basic counselor. Jadi apa yang saya tahu ya apa yang saya pernah tahu dan pernah ngerasain itu yang saya ini sama dia. Saya bilang ya pokoknya tetap bergerak aja Kak, tetap semangat, tetap doa, dan ingat kakak itu emang dilahirkan itu sebagai pemenang gitu, bukan sebagai ini. Itu dia balas lagi, akhirnya kita balas-balasan tuh dari chat itu kan, dari chat itu. Dan akhirnya dia bilang, wah saya nggak nyangka nih, maksudnya saya sebenarnya saya bingung, saya mau WhatsApp ke siapa gitu. Nah kebetulan saya ingat ada layanan Friends ini, ya udah saya tumpahin aja lah semua ke sini, entah itu mau dibalas atau enggak katanya gitu kan. Tapi ternyata dari saya juga saya balasnya panjang juga gitu. Saya balasnya panjang juga. Akhirnya dia bilang, wah makasih banget. Dan saya bilang, besok pagi Kak, besok pagi bangun jangan lupa pertama bersyukur, jangan ngeluh, dan tetap bergerak aja. Dan yang pasti doa pagi. Dan jangan lupa kalau misalnya bangun pagi, hirup tuh udara pagi, hirup dalam-dalam, keluarin pelan-pelan, karena itu fresh banget sih buat ini. Dan ya itu buat dia cukup membantu sih, sangat membantu sih, walaupun hanya chat saja sih Bu ya, chat saja gitu, karena dia posisinya di Bandung gitu kan. Itu sih sebenarnya yang waktu masih free hotline, masih keadaan masih PPKM waktu itu, ya itu sih yang berkesan gitu. Maksudnya dia butuh orang untuk
mendengarkan iya. dan mengerti Betul. kondisinya dia. Malah nggak mendengarkan, malah ini cuma malah membaca aja ya kan, karena dia cuma chat doang gitu. Dia bingung mau chat ke siapa, ke teman-teman yang nggak bisa mungkin, atau ke keluarganya juga mungkin nggak bisa. Akhirnya ya udahlah kesini aja lah, ke friends aja, terserah dibalas apa enggak. Dia chat panjang segala, ternyata dapat respon dari kita yang sebagai teman aja gitu jadinya. Jadi pokoknya you will be okay. Pokoknya kamu emang dilahirkan, semua orang tuh dilahirkan sebagai pemenang. Iya kan? Semua tuh orang dilahirkan sebagai pemenang. Nggak ada yang dilahirkan sebagai loser, itu nggak ada gitu. Dan ingat sih itu aja satu gitu. Jadi di tim kami pun juga biar kan sebetulnya untuk penanganan secara klinis medis itu dia ada di ranah psikolog sama psikiater Bu ya. Berarti saya potong, berarti ada psikolog dan psikiater yang Ya, bekerja ada. sama dia Betul, saat ini. betul. Ada gitu. Cuma kan kalau misalnya kita untuk case-case yang urgent seperti itu, untuk case kesehatan mental ini kita nggak bisa nelfon jam 11 malam nih. Kita siapa sih, ini kan udah nggak jadwalnya office hour gitu kan, nggak bisa kita langsung matiin gitu kan, maksudnya mungkin dia memang betul-betul depres apa seperti apa. Betul. Gitu kan. Nah, kami pun di Friend ini, tim kami semuanya kami adakan pelatihan untuk minimalnya bagaimana bisa menangani klien P3K-nya lah istilahnya begitu. Ya, Gitu. first aid-nya. First aid-nya seperti apa begitu. Untuk misalnya itu kan kayak jam 11 malam, tengah malam, untuk besok paginya kita lanjut jadwal dengan psikolog ataupun psikiater gitu untuk diagnosa selanjutnya begitu sih Bu. Jadi ya seperti namanya sih, kita lebih sebagai teman sih Bu ya. Teman yang memang kita tidak ada kepentingan apapun gitu kan. Tidak ada hubungan bener teman gitu sebenarnya. Jadi kita pun juga justru di situ karena kita bukan teman jadi merasa kayak teman beneran gitu. Iya. Itu sih poinnya ke sana gitu. Dan banyak juga mereka mungkin belum pernah ke Bali ya Bu ya. Banyak juga teman-teman dari luar, kita nyebutnya teman sih, kita nyebutnya emang teman gitu. Teman-teman dari luar, dari Bandung, dari Jakarta gitu, mereka tuh masih kalau saya setiap hari saya broadcast. Jadi apa yang kita posting di sosial media, saya broadcast juga lagi. broadcast. Jadi mau dia di Bandung, di Jakarta atau segala macam, kalau dia udah pernah ngubungin nomor hotline kami save, kami masukin ke list broadcast itu gitu. Jadi kita tetap keep in touch sama mereka. Iya, jaga komunikasi. Iya, betul. jaga komunikasi sama mereka. Dan dari apa yang kita posting di sosial media, semoga itu juga bisa membuat mereka bangkit lagi gitu. Mungkin hari itu, pagi itu mungkin mereka lagi ngedown lagi, ngelihat apa yang kita broadcast, mungkin ya semoga bisa ngebangkitin dia lagi. Akhirnya ada lagi yang mungkin yang dari Jakarta juga, bahwa waduh makasih banget Kak, kebetulan banget pagi ini aku lagi ini banget gitu kan. Wih, semangat Kak, pokoknya tetap semangat ini. Ya kita lebih kasih walaupun hanya lewat chat aja. Gitu sih ininya. Berapa orang yang ini sudah terdaftar dalam Yayasan Friends? Terdaftar kalau misalnya kita rata-rata sih untuk klien baru Bu ya, per bulan itu dia 10 sampai 15 orang klien baru. Lumayan banyak ya. Iya. Karena mungkin sekarang anak-anak muda sekarang sudah mulai terbuka. Yes, betul. Iya. Ya. Iya. Kita jujur aja sempat kaget juga gitu. Maksudnya ini masih usia muda banget gitu kan. Dulu zaman segitu saya masih main PS gitu kan. Maksudnya ini dia udah ngerti mental health gitu kan. Wah, keren sih gitu kan. Cuman ya itu tadi mungkin ya saya berbangga juga begitu untuk generasi muda sekarang, ternyata lebih aware mereka, lebih teredukasi juga gitu. Mungkin mereka ngomong yang sama lebih tinggi usianya, lebih tua dari dia, mungkin nggak akan masuk nih komunikasinya gitu. Makanya kami pun di sini berusaha untuk memudahkan komunikasi itu. Istilah user friendly lah, istilahnya sih gitu sih Bu. Gitu. Iya. Memudahkan dan memudahkan diri ya Pak ya. Memudahkan diri itu sih memang Memudahkan itu pribadi sih. pribadi sih. Itu misi pribadi. Selain membantu dari sisi psikologis, Yayasan Friends juga kan membantu bagi mereka-mereka yang sedang mengalami ketergantungan Betul. dengan narkoba dan juga HIV/AIDS. Iya. Itu
langkah apa saja yang dilakukan oleh Yayasan Friend untuk membantu teman-teman yang ketergantungan narkoba dan HIV AIDS. Oke. Untuk di isu adiksi, ketergantungan narkoba dan HIV AIDS, kalau di isu adiksi ketergantungan kita punya rawat jalan, ya rawat jalan, rawat inap. Nah kebetulan rawat inap kita punya rumah empati. Nah bisa langsung rawat inap di sana dengan ada dokter berarti ya? Dokter semuanya ada konselor security 24 jam juga, ada perawat, ada suster, ada pendamping badis, pendampingnya juga ada, sebagai teman mereka ngobrol aja, dan sesi-sesi dari konselor, mereka dikasih sesi juga, dan yang pasti ada activity buat mereka ke setiap hari. Jadi mereka bisa boleh milih, itu ada surfing class, ada public speaking, mungkin ada cooking, ada kelas memasak, tergantung mereka passionnya apa nih kira-kira. Jadi keluar dari rehab mereka sudah tahu passionnya mereka tuh sebenarnya apa gitu. Setelah pulih dan segala macam. Nah setelah itu di adiksi kita juga ada home visit, Bu. Home visit. Jadi ini ya khusus untuk klien yang bener-bener mungkin nggak bisa datang ke rumah empati ya. Datang ke rumah empati kita bisa home visit. Ya betul. Dan untuk yang HIV dan AIDS itu kita punya konseling. Kita punya konseling dengan ODIF, orang yang dengan HIV AIDS, dengan HIV, dan juga kita punya pendampingan. Kalau konseling kita lebih mungkin awalnya itu adalah menyemangati ya, mensupport dulu, ya support mental dulu, dan kita arahin dia harus konseling juga, begitu kan, dan kita juga konselor kami juga memberikan kekuatan bagaimana mereka menghadapi kedepannya nih, gitu, biar mereka juga nggak down gitu. Maksudnya HIV bukan berarti kamu nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Benar. Bukan berarti kamu nggak bisa ngapa-ngapain, kamu masih bisa produktif, gitu. Masih bisa produktif, dan mungkin dari cerita kamu ini akan menjadi cerita yang baik untuk yang banyak orang. Bisa membantu orang yang menginspirasi orang yang kesehatan mental atau mungkin orang yang sedang down juga gitu. Kebangkitan kamu ini bisa menjadi inspirasi buat banyak orang gitu. Nah, hal itu yang membuat saya sangat tertarik sekali untuk mengundang Yayasan Friend ke podcast saya, karena tidak banyak yayasan yang sekonsen ini untuk memberikan bantuan kepada teman-teman yang sedang ketergantungan narkoba dan juga HIV. Karena kalau dulu, saya nggak tahu sekarang banget ya, kalau dulu yang saya tahu orang-orang dengan HIV, narkoba itu benar-benar mereka itu lingkungannya nggak support, karena banyak sekali masyarakat yang berpikiran mereka adalah kaum yang udah nggak berguna, udah nggak penting lagi, udah dianggap maaf sampah dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kalau mereka berada di lingkungan yang support sama masalah mereka bisa kok, mereka tuh adalah orang-orang yang produktif kok juga gitu. Cuma mereka tidak berada di lingkungan yang support aja gitu. Jadi mereka tuh jadi malah semakin terpuruk gitu. Betul. Dan banyak nih teman-teman sangat membutuhkan Yayasan Friend ini. Amin. Untuk bangkit. Banyak case juga seperti itu, Bu. Jadi ada yang mungkin dia udah berhenti nih narkoba, udah rehabilitasi, terus pulang ke rumahnya gitu kan, kembali beraktivitas seperti biasa, kena stigma lagi nih sama keluarga teman-temannya. Ya yang kayak tadi, lu orang gak bener lu, sampah segala macem gitu kan. Mantan pemakai. Akhirnya kan dia ngapain gue bener gitu kan. Benar. Balik lagi deh gitu. Nah, di Friend ini kami mencoba untuk
mendobrak stigma itu, Bu. Jadi dengan di rehab kami pun juga memang ada beberapa rehab yang ini sih sebetulnya studi kasus kita di lapangan, Bu ya. Kita melakukan survei juga, menanyakan ke beberapa klien gimana sih yang sudah direhab gitu ya, gimana sih di waktu direhab itu pengalamannya waktu direhabilitasi narkoba dan segala macam. Mereka bilang, wah gue nggak mau lagi bro di rehab, wah gue kayak di penjara bro. Jadi rehab itu sebetulnya kayak sebuah hukuman buat dia. Momok jadi. Nah sebetulnya kalau menurut kami nih different, mungkin nggak seperti itu ya gitu kan. Rehabilitasi itu yang penting tuh poinnya lu nggak pakai lagi kan gitu ya Bu. Bukan berarti lu kayak dihukum, gue kayak di penjara di sana, kok gue kayak tersiksa apa segala macam lah gitu. Nah kita coba untuk melawan stigma itu bahwa different tidak seperti itu sih Bu. Kita rehabi kita tuh asik lah gitu. Kita masih enjoy. Kita masih bisa surfing. Kita masih bisa party juga. Kita party Bu. Cuman Party jamin tapi no alkohol. Ya, kita ada. Nggak ada yang larang party, boleh aja. Itu. Iya. Tapi non alkohol, non drugs begitu. Jadi kita memang kesehariannya tentu dengan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya edukasi, sifatnya rehabilitasi, sesi rehabilitasi gitu tetap ada. Cuman ada kegiatan-kegiatan yang memang menjadi tambahan dari kami, yaitulah untuk misalnya kayak kegiatan surfing gitu kan. Itu salah satunya untuk mengalihkan perhatian dia gitu kan. Karena kan sebelumnya mungkin dia nggak ada kerjaan atau mungkin maksudnya nggak ada kesibukan apa-apa, narkoba lagi. Coba dia kalau misalnya surfing, ada experience baru buat dia gitu kan, wah asik nih surfing, keren nih gitu kan. Nah mungkin ya arahnya sih ke sana sih Bu gitu. Karena tapi ya tetap dengan pendampingan badis. Yes betul, tetap itu kita temani gitu kan, nggak dilepas gitu aja lu surfing sana deh gitu, ntar balik jam segini nggak juga sih gitu. Kita tetap temani gitu kan sama pendamping kami, sama konselor gitu kan gitu. Jadi memang kita mencoba sesuatu hal yang baru aja sih Bu gitu. Mungkin bentuknya sama rehabilitasi, cuman prinsipnya sama. Ya, cuma disajikan dalam bentuk yang berbeda ya, yang lebih enjoy. Betul. Kita enjoy, lebih friendly. Concernnya ke rehabilitasinya sih Bu. Jadi bukan ke kayak yang dibilang yang tadi survei itu kayak penghukuman gitu, ke penghakiman tuh enggak gitu. Kita nggak ke sana gitu sih Bu. Karena emang orang kebanyakan kalau pengguna udah dengar rehabilitasi dia udah wah enggak gitu. Maksudnya sama kayak saya disuruh masuk penjara terus disuruh berhenti gitu ya kan. Kayak gitu. Jadi apalagi kalau itu request atau permintaan dari keluarga. Misalnya orang tua atau keluarga yang anaknya ketergantungan gitu kan. Ini sebenarnya ya anaknya lagi enak-enaknya gitu disuruh berhenti, sama aja kalau misalnya kita lagi clubbing disuruh diajak pulang gitu ya kan. Ya kan mana mau gitu nih lagi enak-enaknya nih gitu kan misalnya. Ya, kebanyakan begitu. Jadi karena pola pikirnya udah di mindsetnya itu rehabilitasi itu mengerikan gitu. Maksudnya di sana saya bakal di penjara, bakal akhirnya nggak ada yang mau untuk rehab. Iya, betul. Akhirnya ya nggak ada yang mau. Satu emang dia belum mau berhenti make. Yang kedua dia sudah punya mindset kalau rehab itu mengerikan gitu. Mengerikan secara teknisnya, secara teknis dan visualnya gitu. Makanya kita di Rumah Empati sendiri kita bikin untuk prasarana rawat inapnya yang benar-benar juga santai dan friendly juga Bu. Kayak gitu. Kita punya gym juga, jadi bebas. Kalau misalnya klien memang ada jamnya mereka harus olahraga, ya mereka bisa. Kebetulan Rumah Empati kita ada jogging track ya Kang ya. Jogging track tengah sawah gitu. Jadi terserah mereka mau jogging track dulu, jogging ditemanin, tapi tetap dengan pengawasan dan ditemani oleh badis. Gitu. Karena kita menjaga untuk agar nggak kecolongan juga Bu. Ya benar. Gitu ya kan, karena pecandu ini kan pintar-pintar otaknya Bu ya.
Ya kan dia bilang mau jogging, taunya ada temennya yang nganterin gitu ya kan. Temennya yang lemparin barang gitu misalnya gitu. Jadi tetap di bawah pengawasan. Gitu. Jadi mau jogging ya silakan jogging. Ada waktunya untuk sore kalau yang mau public speaking kita ada kelasnya. Kalau yang mau surfing nanti ditemenin sama Badis ke tempat surfing yang sudah kerja sama kita. Ada surf school. Dan kita juga ada sekolah DJ juga, ya ada DJ juga, DJ kelas, ada DJ kelas juga untuk teman-teman yang dirawat inap di sini, gitu. Ada ini nggak lembaga-lembaga yang diajak bekerja sama oleh Yayasan Friend untuk membantu klien-klien yang di yayasan? Kemarin pun juga kami sudah sowan ke Polda Bali juga dan BNN Polda Bali. BNN Provinsi Bali. Dan kemarin juga kita sudah ada kunjungan dari BNNP Bali, alhamdulillah. Jadi kita juga tentu karena memang untuk isu narkoba ini ranahnya ada di BNN. Kita pun juga selalu minta bimbingan dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang di BNN biar kedepannya juga ya ada sinergis lah gitu kan dari kami gitu kan sebagai yang ada di lapangan dengan yang pemegang kebijakan. Betul gitu Bu gitu. Karena untuk isu narkoba dan HIV sendiri ini sekarang kan sudah berubah ya Bu ya. Sudah berubah. Kalau mungkin dulu waktu tahun 90-an atau awal 2000 itu sangat ini sangat rentan sekali, deket banget ini narkoba dengan HIV. Karena waktu itu masih pakai ADU, suntik ya? Suntik, betul. Karena masih yang waktu itu zatnya yang beredar itu adalah heroin. Penggunaan jarum suntik secara bergantian. Makanya itu banyak sekali penularan yang dari situ, dari jarum suntik gitu kan. Makanya sangat tahun-tahun itu tuh di rehabilitasi sangat berdekatan sekali isu narkoba dan HIV gitu. Tapi seiring perkembangannya setelah itu udah nggak ada heroin lagi gitu kan. Sekarang sudah berganti zat lagi. Nah juga kita sekarang juga harus update juga nih jadinya. Harus update juga, makanya kita juga konsultasi juga dengan beliau-beliau di BNN Provinsi Bali. Itu maksudnya kayak ini yang sekarang zat apa sih yang maksudnya yang lagi rame sekarang ini gitu kan. Dan memang ternyata dari BNN sendiri bilang zat-zat ini memang zat-zat yang sangat mempengaruhi mental. Jadi tidak membawa kematian kayak heroin. Enggak. Kalau dulu kan tingkat overdosis sangat tinggi. Heroin ya. Iya, heroin. Tingkat kematian overdosis itu sangat tinggi sekali. Itu mungkin kayak dulu di kampung saya gitu Bu ya, di Jakarta itu seminggu itu bisa 3 kali yang mati. Bisa 3-4 orang yang mati gitu karena overdosis dalam seminggu gitu. Nah, kalau yang sekarang ini, yang zat yang beredar ini sangat dia untuk resiko kematiannya rendah. Itu rendah. Tapi untuk resiko untuk ke psikologis, ke kesehatan mental itu sangat tinggi sekali. Gitu. Ke skizofrenia, ke depresi itu sangat-sangat rentan sekali. Begitu ininya. Nah, untuk teman-teman yang memang memerlukan bantuan bimbingan psikologis dan lain-lain yang dilayani oleh Yayasan Friend, itu semua klien bisa masuk atau ada persyaratan tertentu atau bagaimana untuk mendapatkan layanan dari Yayasan Friend? Semua lapisan masyarakat bisa masuk Bu. Iya.
Jadi kami tidak ada, pernah membatasi. nggak ada persyaratan tertentu Ya. gitu kan, misalnya berpenampilan menarik nggak ada. Pernah sekretaris itu Pak. Iya. SPG itu biasanya kalau itu ya. Terus untuk menghubungi Yayasan Friend itu sendiri, ada nomor telepon atau Oke. Instagram atau sosial media yang lain mungkin yang bisa di-share Ya. ke teman-teman. Jadi teman-teman yang nonton Cemara bisa langsung hubungin di nomor hotline kita itu di 0812 3900 7001. Sekali lagi di 0812 3900 7001. Ya. Ya, kebetulan saya nggak hafal jadi saya nyonteknya. Boleh. Untuk sosial medianya mungkin Pak? Sosial boleh medianya di-share. di Instagram. Instagram di @friends_mental_health_support gitu. @friends_mental_health_support. Jadi feel free untuk menghubungi nomor hotline kita. Kalau misalnya teman-teman yang lagi nonton Cemara sekarang lagi ngerasa ada aduh kok aku begini ya gitu kan, feel free aja langsung hubungin nomor hotline kita. Dan nanti kita untuk awal itu untuk step-stepnya kita bakal kasih Google Form dulu Bu. Kita bakal kasih formulir. Nah di formulir itu nanti ada bagian keluhan. Jadi bagian keluhan apa sih yang kamu rasain kayak gitu. Nah jadi nanti itu yang bakal jadi screening awalnya konselor untuk mempelajari sebelum mereka datang konseling. Jadi mereka sudah tahu duluan. Oh oke. Ini si A keluhannya ini nih. Baru kita bikin jadwal untuk konseling. Jadi begitu klien ketemu konselor sudah tahu ininya, sudah siap untuk keluhannya gitu ininya. Bagus sekali ya ininya, gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Yayasan Friend ini saya benar-benar salut. Terima kasih Bu. Nah, goalnya sendiri itu apa? Tujuan terbesar dari Yayasan Friend ini itu apa? Tujuannya gitu Bu ya. Poinnya sih kita lebih generalnya mungkin memanusiakan manusia Bu ya. Yeah. Jadi apapun case-nya kayak bisa kita ada 3 concern, mental health, adiksi sama HIV/AIDS. Itu pun ya semua orang yang terlibat di dalam hal itu semua juga manusia yang memang harus kita manusiakan. Yeah. Jadi kayak misalnya untuk HIV kita yang harus kita perangi itu penyakitnya bukan orangnya gitu. Yeah. Kayak narkoba pun juga sama. Narkoba pun yang harus kita lawan tuh ya narkobanya, bukan orangnya juga begitu. Kesehatan mental seperti itu juga gitu. Jadi mungkin goals yang tertinggi adalah menghilangkan stigma itu sih di Indonesia gitu kan. Yeah. Ada teman dari Bandung yang memang waktu udah lama tuh mengkampanyekan Indonesia anti stigma. Kita pun juga akan sangat mendukung itu dan kita pun akan berjuang ke arah sana sih Bu begitu. Karena kan Indonesia dikit-dikit stigma Bu ya. Covid aja di stigmain gitu kan. Ya itulah gitu memang kondisi di kita nih seperti ini gitu kan. Budaya. Ya, itulah budaya tetangga ya Bu ya. Ya orang yang Covid aja yang satu Covid satu keluarga di stigma ya kan. Satu saya rumah kan yang di stigma. keringetan dikit nyabu nih gitu. Udah saya bawa dari pagi aja gitu. Itu udah stigma gitu. iya. Itu udah stigma gitu. Itu sih untuk Indonesia tanpa stigma memang kami sangat concern juga ke arah sana, kita mendukung itu gitu. Karena ya stigma juga nggak cuma dari perilaku atau dari fakta kalau orang itu sakit atau orang itu apa. Kadang orang Indonesia juga seperti Bu Ratna bilang budaya stigma itu dari penampilan juga ya kan. Penampilan wah ini pemakai nih pasti gitu ya kan. Mentang-mentang kurus bilang pemakai, padahal emang nggak bisa gemuk-gemuk aja gitu. Memang nggak pernah makan aja. Justru stigma dan anggapan orang lain itu terhadap diri kita itu bisa merusak kesehatan mental kita juga. Betul. Gitu. Stigma itu sebenarnya yang berbahaya Bu. Gitu. Yang sebenarnya yang berbahaya itu stigmanya itu sebenarnya. Kalau memang kenanya ke orang yang memang tidak overthinking misalnya Bu ya. Itu mungkin akan biasa aja efeknya. Cuek-cuek aja lu, ya. mau bilang apa juga terserah lu gitu. Tapi kan namanya orang kan beda-beda Bu ya. Kondisi fisik, mentalnya juga lain-lain.
kalau kenanya memang ke orang yang dengan mentalnya sangat rapuh mungkin misalnya, itu kayak wah apa namanya, mungkin dia di situ biasa, pulang ke rumah nangis mau gimana, kan gitu sih Bu ya. Itu kayak apalagi sekarang kan sosial media tuh kayak netizen tuh Bu, kalau komen-komen kan tuh nggak ada Itu kan sadis-sadis Bu ya. Nah, Komennya itu. sadis-sadis tuh netizen. Mungkin mereka ya kan biasa aja yang apa ngetiknya tuh tanpa beban gitu kan. Saya sempat nangis tuh di komen. Kamu punya haters belum? Belum terkenal udah punya haters ya? Jelek soalnya. Sering dikomenin. Sering dikomenin. Oke, nanti ke depannya ini mau proyeknya apa nih untuk Yayasan Ren? Mungkin untuk kedepannya kita akan lebih, karena ini kan udah masuk apa namanya, pandeminya udah landai Bu ya. Gitu. Jadi kita menjalankan beberapa program kami yang kemarin nih selama pandemi belum jalan gitu kan, karena pandemi ya kita Realisasikan. yes gitu sih Bu, gitunya poin untuk waktu dekat ini sih ke sana gitu. Kalau kita dulu sih kita punya cita-cita, kita pengen ngasih konseling gratis ke Banjar-Banjar, konseling kesehatan mental. Kalau pelayanan kesehatan di Banjar-Banjar itu udah pernah Bu ya? Banyak malah. Banyak, sering ya kan. Tapi untuk konseling kesehatan mental di setiap Banjar-Banjar itu belum pernah. ada, benar. Memang Bu ya. Itu. Dulu kita sempat Padahal ngajuin itu ya. padahal sebelum fisik sebenarnya ini dulu yang harus di. Itu tadi benar, saya sangat setuju dengan penjelasan Bapak. Memang banyak sakit-sakit fisik itu awalnya karena memang dia mengalami keluhan atau sakit di mentalnya. Iya, betul. Jadi Betul sekali. psikologis itu, gangguan psikologis itu yang akhirnya mempengaruhi dari fisiknya sendiri. Betul sekali. Kita mungkin kalau di medis bisa mengenal dengan istilah psikosomatis, Pak. Iya, betul. Iya. Nah, mungkin kalau dari yang paling gampang sih kalau stres itu ya pasti GERD Bu ya. Asam lambung. Ya, itu. Kalau udah tiba-tiba asam lambung itu biasanya karena katanya karena stres. Katanya begitu sih. Ya, dan sangat sedikit sekali orang yang sangat concern dengan kesehatan mental. Karena kan lebih banyak orang yang memperhatikan kesehatan fisik. Padahal sebenarnya kesehatan banyak orang yang mengalami mentalnya nggak balance gitu. Iya, betul. Mentalnya nggak seimbang. Iya. Gitu. Betul. Dan sedikit sekali yang memperhatikan hal itu. Iya, dan nggak banyak juga yang berani mengemukakan gitu Bu. Kalau saya ini punya masalah mental loh, gitu. Mungkin ya itulah balik lagi tadi antara dia nggak nyadar sama dia takut untuk stigma, untuk mengemukakan, karena itu balik lagi ya masih tabu di Indonesia ini untuk ngomongin mental health. Dan datang ke psikolog atau ke psikiater. Kalau di luar negeri sana mungkin sudah ada personal psikolog. Iya, kita punya, setiap keluarga itu punya personal psikolog mungkin kalau di luar negeri kan. Kalau di Indonesia kita datang ke psikolog aja udah langsung dicap, wah ini gila nih, ini gitu ya kan. Atau dia ada gangguan jiwa kayaknya gitu. Padahal itu penting banget sih Bu, untuk konseling psikolog, konseling untuk adiksi apalagi ya, untuk ketergantungan. Kalau misalnya buat mungkin ada pesan buat teman-teman Cemara yang mungkin sudah di titik aku kayaknya harus berhenti make nih kayaknya ya. Kalau dipakai ya sudah jenuh gitu. Jangan nunggu sesuatu buruk terjadi gitu. Ya kan? Jadi sebelum sesuatu buruk terjadi ya cepet aja ambil tindakan gitu. Datang ke konselor adiksi, kita ngobrol tentang pemulihan. Nanti nextnya gimana? Apakah bisa dirawat inap atau rawat jalan? Itu tergantung dari levelnya ya Kang ya. Tergantung dari level ketergantungannya sebenarnya. Kalau misalnya level ketergantungannya masih medium atau ini bisa rawat jalan. Cuman kalau level ketergantungannya udah high, sudah tinggi, dia harus rawat inap. Gitu sih Bu. Oke, kita sudah di ujung acara. Sebagai penutup nih Pak,
ada nggak quote atau kata-kata mutiara yang bisa memotivasi teman-teman di rumah Ya. Untuk bisa bangkit dan menjadi lebih baik mungkin? Oke. Quotes-nya mungkin karena kita juga kami berangkat dari orang yang nggak baik juga ya Bu ya. Gue baik kok. Semua punya masa lalu Pak. Iya, benar. Semua punya masa lalu. Kita berangkat dari masa lalu yang nggak cukup baik juga. Maksudnya kita juga dulu juga pecandu juga gitu kan. Tapi sekarang puji Tuhan alhamdulillah sudah pulih dan berhenti. Dan yang pasti kalau dari kita untuk teman-teman Cemara, pesan kita nggak harus nunggu jadi nggak harus nunggu sempurna untuk membuat orang lain jadi lebih baik gitu. Karena kalau kita nungguin kita sempurna sampai mati pun kita nggak bakal sempurna gitu. Jadi jangan nunggu sempurna buat jadiin orang lain lebih baik. Itu aja sih. Orang baik itu punya masa lalu. Betul. Orang tidak baik pun tetap punya masa depan. Iya, betul sekali. Terima kasih. Terima kasih sama friend-friendku semua. Makasih banyak. Terima kasih untuk teman-teman Cemara. Makasih banyak.